Halo semuanya. Halo, hai. Apa kabar? Baik. Oke. Gimana minggu kamu? Baik aja kok. Baik Gak aja ada ya. plot twist sih masih. Seminggu ini Akhir-akhir ini. ya. Biasa-biasa Oke. aja hidup. Oh, Kita hari ini bahas sesuatu yang dijalani semua orang sebelum menjalani sebuah hubungan. Menurut apakah aku itu sih. ta'aruf kah? Itu ta'aruf. Jadi kita hari ini bakal bahas, kalau panjangnya sih pendekatan. Pendekatan. Tapi anak-anak zaman sekarang bilangnya PDKT. PDKT. Sama aja pendekatan sama Biasa PDKT. ya, kan kata gue singkatan. Oke. PDKT. Jadi PDKT itu apa sih menurut you? Oke. Menurut aku ya, PDKT itu adalah situasi di mana ada dua orang nih yang saling mencoba untuk memahami satu sama lain dalam terms yang romantis. Oke, benar. Bisa? Kalau Oke. menurut Kyle gimana? Menurut gue PDKT itu malah kayak dua-duanya kan berintensi untuk menjalin sebuah hubungan. Betul. Cuman kan hubungan berat ya. Iya. Berarti menyatukan dua otak gitu loh. Jadi waktu PDKT ini itulah pengenalan. Oke. Namanya juga pendekatan. Jadi berkenalan terus kayak lihat cocok apa enggak kalau berhubungan gitu loh. Iya, know each other better Bener. kan. Nah itu. Jadi itulah menurut gue sih itu tujuan sebenarnya PDKT Iya, ya. setuju. Tujuan sebenarnya PDKT itu buat kayak ngelihat orang ini cocok nggak buat berhubungan sama gue. Sama Itu nggak menurut dia, setuju. Kayak lihat kan kayak gimana sih dia ini ke gue kayak selama sebulan atau 2 bulan lah gitu loh. Kalau lagi PDKT tuh dia cocok gak berhubungan sama gue, komitmen sama gue nih cocok gak gitu. Berarti PDKT itu penting banget dong di zaman sekarang. Penting, gak boleh dilewatin. Kenapa? Gak kayak episode sebelumnya kan gue bilang gue PDKT selama 1 minggu. Terus salah, kelihatan kan salahnya kenapa gitu loh. Oh, berarti sekarang kamu tim yang langsung jadian atau langsung PDKT nih? PDKT dulu lah. Oh, bukan langsung jadian ya? Gak boleh langsung jadian. Emang lu tim apa? Tim PDKT dulu lah. Of course, tim PDKT dulu. Kalian yang tim langsung jadian, tolong komen apa alasan kalian. Iya, kayak aku paham sih, mungkin ada beberapa orang yang kayak mencoba untuk kayak kamu suka, aku suka, ayo kita pengenalan sambil jalan. Sambil pacaran aneh. Menurut gue aneh. Oke. Gak works sih menurut gue. Soalnya Gak works di kamu kan, belum tentu Iya. gak works di lain. benar, makanya kata gue komen terus kayak alasan kalian gimana, terus hubungan kalian sekarang tuh gimana gitu. Apakah aman-aman aja? Apakah long last? Apakah selingkuh? Gitu loh. Ceritain deh. Tapi apa sih namanya? Sebenarnya kan kita ini kan udah lama hidup ya. Di muka bumi ini. Benar. Gue sih masih belia ya, nggak tahu Shin. Masih 18. Oke, siap. Palsu ya guys, enggak. Cuman sebenarnya beda PDKT kita sekarang sama dulu tuh gimana sih? Kalau gue sih bedanya kayak dulu tuh gak ada PDKT enggak sih? Dulu tuh gue kayak SMA, SMP pun gue nggak langsung pacaran aja gitu loh. Mungkin polanya kali ya. Soalnya kan kalau zaman sekarang kita tuh punya banyak opsi untuk mengenal orang baru tuh lebih mudah. Bener. Kan zaman dulu nggak ada tuh sosial media anti anjing itu kan, kayak dating apps sialan itu kan belum ada. Sorry, nggak kalau kalian mau endorse kalian bisa kok. Email aja. Iya. Nah jadi kalau menurut aku perbedaan PDKT zaman dulu sama sekarang itu sesuai dengan tools yang ada. Zaman dulu mungkin orang PDKT-nya kayak ya udah yang di sekitar mereka aja, entah di kota yang sama, entah di tempat yang sama, kampus. Ya lanjut. Pokoknya ya intinya itu beda di toolsnya aja sih kalau menurut aku ya. Beda di tools, bentar. Aku ngelihat catatan. Ada topik mana tadi? Nah, kalau dari kita berdua nih, menurut kamu dari kita berdua, saat PDKT nih, siapa yang lebih mudah dan siapa yang lebih cepat baper? Cowok apa ceweknya kah gitu? Kita berdua. Oh, kita berdua. Oh. Dari kita berdua yang paling cepat baper ya gue lah. Oke. Emang lu orangnya nggak baperan masalahnya? Kita take it easy aja. Lu orangnya kayak biasa banget. Kalau gue mah beda chat waktu PDKT ya. Gue udah kayak seserius pacaran. Oke, make sense. Jadi kayak waktu beda chat sedikit pun ada masalah gitu. Oke. Tapi apa sih kriteria orang nih yang kayak kamu suka buat PDKT itu gimana sih? Buat PDKT yang paling gue suka kalau lu jelas aja sih. Kayak udah lah ego lu sampingin lah kayak lu.
Kayak gitu loh. Kayak lu kan pengen tahu gue nih, gue pengen tahu lu. Ya udah langsung aja gitu loh, nggak usah kayak malu-maluan lah, terus kayak balas chat sejam-sejam lah, aneh gitu loh. Udahlah. Jangan menggunakan pasif agresif ke Kyle ya guys. Gue itu kayak yang paling berkesan kalau lu emang niat PDKT-nya. Kalau lu? Nah, kalau aku sih apa yang buat aku tertarik pada orangnya itu aku pasti tertarik sama orangnya dari first meet ya. Jadi aku berusaha dari awal itu ngelihat dulu nih orangnya gimana. Apakah vibes-nya nyambung atau mungkin walaupun vibes-nya bentrok, apakah masih bisa ditolerir? Iya. Soalnya hidup aku kan gini-gini aja ya. Maksud aku kayak hidup aku tuh kayak flat banget. Aku tuh mencari orang yang stable atau yang sekalian gak stable. Aduh. Sekarang dapat yang apa? Sekarang yang dapat yang mewarnai hidup aku lah. Oh, betul. Itulah dia. Lanjut. Oke, kalau Kyle sendiri gimana sih? Ada nggak sih cerita PDKT yang paling berkesan? Jadi gue dulu yang cerita ya. Cerita PDKT gue yang paling berkesan itu sebenarnya nggak ada yang berkesan sih, soalnya kan PDKT kalau ended up together, udah berkesannya waktu pacaran kan. Sure. Ya udah. Cuman PDKT yang nggak jadian. Itu ada beberapa kali sebenarnya. Banyak. Salah satu yang paling berkesan menurut aku tapi nggak jadi itu ada sih. Sama teman aku. Yang siapa? Oh enggak ya. Enggak. 3 bulan PDKT kan itu? Itu ya. Oh iya, gue lupa soal dia. Jadi belum sebulan kau sudah melupakan teman aku. Jadi gue ada PDKT sama temannya Shin. Iya. Gue ketemu temannya Shin itu di my best friend. Ketemu di kafe kan? Ketemu di kafe, aku yang kenalin. Benar, kayak akulah jembatan itu. Ini kayak terus kayak ini terus ngomong, terus kayak gue langsung ngechat Shin waktu itu. Cakep deh kata gue gitu. Terus kayak disalurkan lah waktu itu. Jadi kayak kami ber-PDKT terus kayak beneran guys, kami PDKT itu kayak pacaran banget, sumpah. Sure. Bener. Melihat tindakan-tindakan kalian. Sudah. Tidak perlu dijelaskan. Jadi pas saat PDKT itu apa sih yang paling kamu ingat sama dia? Banyak sih. Kota ini tak sama tanpamu. Jadi intinya guys, kami nggak jadian soalnya kayak ya dia pindah gitu simpelnya. Intinya dia pindah ke kota yang jauh di sana, di luar pulau, dan gue di sini. Iya. Kamu di sana dan Kyle ternyata nggak bisa LDR. Aku personally nggak bisa LDR, jadi I choose untuk udahan PDKT-nya. Kata gue nggak bisa LDR gitu. Jadi jujur berkesannya cuman kayak gara-gara happy banget aja sih gitu loh. Sekarang ini kan main karakternya di sini Shin. Gitu. Thank you. Emang lu PDKT berkesannya apa? PDKT terakhir sih. Itu dia. PDKT terakhir emang sama siapa? Bener guys, aku ceritanya harus difilter karena ada orangnya samping. Ada, jadi di dalam ruangan ada 3 orang. Iya, ada sosok yang sudah menjadi pacar aku sekarang guys. Dibanggain tuh. Iyalah. Capek aku lah mendengarnya ya sebagai Kyle yang single ini. Gak usah mendengar suaranya ya. Nanti kaget. Gak usah. Lanjut. Oke. Jadi gini, aku selalu make sure seseorang itu dari first date-nya. First meet-nya. Emang lu first meet sama dia gimana? Oke, belum sama dia dulu. Jadi belum. Sebelum kenapa aku bilang ini berkesan? Karena after first meet biasanya aku tuh selalu menanyakan satu hal yang selalu aku tanyakan. Apa? Jangka waktu untuk pendekatan ini berapa lama? Langsung. Karena aku udah kayak udah umur segini gitu. Umur segini di berapa? Katanya 18. Well, basically aku masih 17 sih. Iya. Lanjut. Enggak, maksudnya aku udah di tahap dimana aku kayak udah muak banget sama PDKT yang bullshit gitu loh. Makanya aku dari awal nanyain mau sampai berapa lama. Nah, kebanyakan orang itu yang aku temui mereka langsung walk out. Oh ya. After that conversation. Karena menurut aku emang wajar sih mereka walk out. I think mereka kayak terintimidasi gitu gak sih menurut gue? Iya, kayaknya ya. Jadi pas aku sama si orang ini, jadi pas awalnya dia langsung bilang kayak oke, fine. We can try 3 months, 3 bulan. Nah, batas waktu aku 3 bulan guys. 3 bulan. Itu nanti kita bahas di bawah ya. Betul. Setelah ini kita bahas. Pokoknya after itu kita ya jalanin 3 bulan sesuai dengan terms and condition. Nah, ada poin-poinnya. Iya, gitu. Kenapa aku bilang berkesan karena
kesan awalku tuh nggak sama ternyata sama orang aslinya. Oh gitu. Iya. Aduh, nggak bisa deh ngomong itu depan orangnya gitu. Aku pikir dia tuh bakal yang kayak masih muda kan ya. Oh masih muda. Iya. Beda jauh. Maaf. Oke. Ada silent beberapa sedetik karena kami exchanging ekspresi. Berkesan kenapa? Karena dia nggak sama seperti apa yang aku duga awalnya. Aku pikir dia tuh bakal yang gampang bosen gitu loh. Karena kan basically I'm a boring person. Sure, enggak ya bisa lah. Basically I'm a boring person. Jadi kayak dan dia dengan dinamika kehidupannya apakah kuat sama aku? Ternyata kuat. Ya, bisa kok nyambung kok ternyata gitu. Dan lebih sering. Nah, kami tuh beda kota guys. Bener, beda kota. 45 menit pun sampai sebenarnya. Udah. Basically masih beda kota. 1 jam lah anggap. 1 jam. Dengan kemampuan berkendara aku yang melebihi kura-kura. Oke. Kura-kura aja yang dilebihin. Iya, sangat lamban karena aku safety first. Jadi di hubungan kami yang 3 bulan ini tuh aku jarang banget datengin dia ke kotanya. Benar. Lebih sering dia ke kota aku. Iya, benar. Karena sekarang pun dia didatengin ke sini. Lanjut. Karena aku nggak tahu apa alasan dia. Mungkin karena dia tahu aku kerjanya kayak kan aku baik lagi ya budak korporat. Bekerja dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 sore. Iya kan? Aku diem. Lanjut. Jadi mungkin itu salah satu alasannya. Cuman aku selalu offer kok kalau misalnya aku mau ke kota dia. Di kota dia. Bip ya nanti ya. Menit ke 11 25. Lanjut. Aku ke kota dia atau dia ke kota aku. Cuman aku bersyukurnya dia itu pengertian banget dan dia mau ke kota aku. Kayak gitu sih Kak. Jadi makanya itu yang paling berkesan. Iya, soalnya aku belum pernah menemukan orang yang mau mengerti sebegitunya. Gitu kah? Itulah dia. Bagus lah ya, udah dapet gitu. Iya. Jadian kan akhirnya? Akhirnya jadian tuh guys. Gak sampai 3 bulan ternyata tapi. Oh gak sampai. 2 udah bulan. Door gitu ya? Iya 2 bulan setengah. Karena aku merasa gak perlu lagi aku tahu dia lebih jauh karena aku udah tahu. Itu dia. Ya, gue gak tahu ini udah clear apa enggak. Gue single ya guys. Jadi gak ada siapa-siapa. Demi apa single? Demi dan available kah? Gak tahu sih. Tapi lihatlah nanti. Aku juga punya teman yang single. Udah. Tapi ngomongin PDKT, kamu tuh paling cepat PDKT berapa lama sih? Seminggu. Oh, baik lagi kita recall ke episode sebelumnya. Jadi PDKT paling cepat gue itu seminggu. Salah pun ngomongnya aku. Maaf ya guys. Oke. Masih newbie podcaster biasa. Oke. Jadi PDKT tercepat gue itu adalah 1 minggu. Seminggu ngomong. Seminggu ngomong terus jadian. Itu paling cepat. Paling cepat. Lu paling cepat kapan? Enggak, sebelum itu yang duluan tertarik sama kamu sama hubungan kalian itu siapa? Gue lah. Sama dia. Gue lah chaser itu. Dan gue yang mengejar. Akulah Subasa. Apakah hubungannya bertahan lama? Enggak. Yang paling lama sih 8 bulan. Oke, berarti memang kayaknya kamu cocok yang kayak gitu deh. Tapi masalahnya PDKT 8 bulan pun banyak roller coaster kehidupan aku waktu itu. Iya, maksudnya kan PDKT naik turun. Di case kamu PDKT-nya bentar, pacarnya 8 bulan. Ini kamu PDKT 3 bulan enggak pacaran. Capek. udah selesai. Udah. Kalau aku PDKT tercepat aku itu di 1 bulan. Oh, itu pun lama. Iya, yang duluan suka of course aku. Kita lah pengejar itu. Karena kan tipe kita lumayan mirip ya. Iya, bolehlah dibilang seperti itu. Apakah berujung lama? Enggak juga. Karena di aku ternyata setelah kami PDKT 1 bulan itu, terus kami jadian, ternyata hubungannya cuma berapa? 3 bulan. Oh gitu. 3 bulan kayak gitu. Nah, PDKT terlama kamu berapa lama? 3 bulan. Jadi PDKT tercepat lu sama kayak PDKT terlama gue. Oke. Jadi PDKT terlama gue itu cuma 3 bulan. Soalnya mantan gue itu gue kalau nggak salah PDKT-nya kayak seminggu, 2 minggu, terus kayak sama-sama yang gak jadian pun kayak 3 minggu, terus baru si yang terakhirnya aja sebulan paling lama, 3 bulan paling lama gitu loh. Terus kenapa nggak jadian? Udah kan gue jelasin tadi. Dia beda kota. Gue sih bilangnya beda kota ya. Gak tahu tuh yang si seberang bilangnya kenapa nggak jadian ya, gak tahu. Cuman gue sih kata gue beda kota. Beda keyakinan.
Jangan salahkan paham. Kalau aku strict ya. Pede. Nah, kalau aku, Heeh. jadi untuk jangka waktu itu setelah hubungan aku yang pertama itu kandas. Hubungan aku yang fun fact, hubungan aku yang pertama kandas di 3 bulan. PDKT-nya kayak sebulan. Hubungan kedua aku pun sama, kandasnya di 3 bulan juga setelah PDKT sebulan. Nah, jadi setelah itu aku mendapatkan pola nih, di mana kayak apakah 3 bulan ini merupakan kutukan Boom. di hubungan aku. Jadi pada akhirnya aku menaruh batasan aku PDKT sama orang 3 bulan. Iya. Supaya tahu nih ke depannya aman atau enggak gitu. Kalau nggak salah lu kan ada jurnalnya nggak sih? Lu bilang ke gue kalau 3 bulan itu. Iya, bukan ada jurnal sih. Itu lebih kayak teori-teori liar di TikTok dan Instagram. Apa namanya? 3 months rule, 3 sayang. months rule, bener. Kenapa 3 months rule? Itu Karena? menjadi patokan hidupku. Karena ya baik lagi 3 bulan tadi kan. Tapi kita lanjut dulu deh sebelum kita bahas perjunalan yang aneh ini. Nah, berikutnya kita ke plot twist gak sih? Nah, apa sih plot twist terbesar di hubungan kamu dulu deh? Lu dulu deh. Nanti cerita kamu gak seru dong? Hah? Nanti cerita kamu gak seru dong kalau aku duluan? Cerita aku, apa plot twist terbesar gue? Aku punya 2. Makanya kamu duluan. Plot twist terbesar lu yang itu ya? 2, iya aku punya 2 nih plot twist. Sebenarnya gue gak ada plot twist terbesar sih. Jadi cuman kayak pengalaman PDKT teraneh. Boleh gak? Boleh. Jadi gue ada yang ngomong sama satu orang nih. Terus kami rencana mau ngedate di suatu tempat. Ini bukan plot twist ya guys, aneh aja gitu. Jadi terus kita ngedate. Pertama-tama kami janjian itu jam 2 siang. Hari Minggu. Minggu jam 2 siang. Terus kayak udah janjian. Terus kayak gue datang duluan kan. Gue udah offer buat jemput by the way. Gue udah offer buat jemput. Tapi katanya dia lagi sama temen dia. Nanti temen dia yang nganter. Ya udah nggak apa-apa kata gue. Terus gue datang pertama dulu ke kafe itu. Terus dia waktu gue udah sampai datang ngechat. Maaf ya bakal telat kayaknya sampai jam 4 deh. Nunggu 2 jam. 2 jam menunggu 2 jam gue di kafe itu. Ya udah gak apa-apa kata gue. Mungkin apa kayak bensin habis kayak ke rumah dulu ganti baju kayak mungkin nge-present dia kayak. Ternyata ganti koil. 2 jam pun ganti koil lama. Ganti koil vape guys. Gue bukannya nge-knock buat kayak nge-vape ngepot ya gak apa-apa. Kalau lu janjian jam 2 datang jam 2 gitu loh. Maksud gue tidak menghargai alasannya orang. pun ganti koil. Terserah lu lah kata gue. Udah kalau apa ganti koil terserah. Datang dia. Maaf ya kalau lu dengerin. Emang bakal dengerin. Waktu dia datang langsung gue kayak hah? Wow. Kok kayak beda kata gue. Kok kayak gak difoto kata gue. Bertemunya di mana? Di kafe. Enggak, sebelumnya kenapa bisa di dating app. Dating apps itu kita akan bahas di episode jadi selanjutnya. Kata gue, ini dating app sama asli nih beda nih kata gue. Setuju. Kok tapi mirip lah sedikit, ada lah mirip tapi beda banget sumpah. Tapi kata gue oh ya udah sure kata gue nggak apa-apa. Harusnya kamu menggunakan teori makan udang. Apa? Buang kepala, makan badannya. Badannya pun nggak boleh. Lanjut. Jadi kita ngomong terus kami ngomongnya pun kadang nyambung kadang enggak. Soalnya dia langsung kayak oversharing gitu loh. Dia langsung oversharing soal kayak mantan dia selingkuh dan lain. Kan kata gue baru first date, aneh kata gue. Terus kan ini nih plot twist terbesarnya. Tuh lagi gabut tuh, lagi silence misalnya kami main HP. You know what they did? Dia ngeset HP dia, tanda. Ditaruhlah di HP itu. Dia pencet sesuatu. Tahu guys ngapain? Apa? Live IG. Oh crazy. Wow, crazy. Disitulah apa semua orang tahu kau ngedate sama dia. Bener, live IG di waktu first date. First impression apa yang ingin kau ajukan kepada saya kata gue. Crazy. Setelah itu apakah saya lanjutkan? Enggak, gue ghosting dia. Pelajaran apa yang dapat diambil dari kisah ini? Jangan mau sama orang yang live IG waktu ngedate. Jangan telat juga waktu ngedate. Oke. Aduh. Setuju. Aku punya 2 cerita nih. Lanjut. Mau yang mana dulu nih? Yang ada gue yang kedua deh. Ada gue kah? Gak ada dua-duanya, ini ada kau di dua-duanya. Enggak jadi oke, aku bakal menceritakan yang jauh di 2023 dulu. Oke, 2023.
Jadi di 2023 aku tuh ketemu orang. Mm-mm. Dia baik, dia bagus lah pokoknya. Dia nge-treat aku seperti mana aku pengen di-treat, dan aku nge-treat dia sebagaimana dia pengen di-treat. Hubungannya berjalan lancar banget kayak jalan tol. Kayak mulus banget, kayak aku sampai kayak bingung gitu loh, kayak ini udah mulus banget, nggak ada gangguan. Terus kayak kenapa sih kita nggak coba buat jadian aja gitu. Nah terus kan aku kenalan lah sama teman-temannya. Nggak teman-temannya sih, kayak 1-2 orang aja. Iya. Nah terus pas berkenalan itu, pas sampai PDKT itu, aku akhirnya akrab sama temannya, dan dan akulah si orang yang suka mendengarkan keluhan orang lain itu. Bener. Menemani mereka di saat lowest point mereka. Jadi pas aku temenan juga sama temennya itu, dan masalahnya udah kelar, tiba-tiba temennya kayak gini. Temennya di kos aku ya. Jadi di kos temennya di kos aku. Jadi emang dari lama kos aku itu memang jadi titik kumpul itulah kos aku. Jadi dia cerita pada akhirnya kayak, kamu tahu nggak? Ya dia bilang, aku bilang nggak tahu apa nih, mau cerita apa nih, dia bilang. Sebenarnya kamu jadikan taruhan nih sama si dia. Hah? Masa sih? Aku bilang, kok bisa? Kamu ingat nggak dulu kamu pernah dekat sama si temennya yang lain? Iya, aku pernah dekat kok. Aku bukan nggak pernah. Aku bilang nggak pernah dekat sama dia. Cuman dia coba deketin aku. Cuman aku tolak saat itu. Benar. Alasannya apa? Alasannya karena aku baru putus, dan aku intinya dia bukan my cup of tea aja kayak gitu. Nah, dan aku baik-baik kok bilangnya kayak kita nggak cocok gitu. Gak cocok. Bik itu. Ternyata yang PDKT-ku ini kan teman sama dia dan sering ngumpul juga tuh pada akhirnya kan sama dia. Terus temanku bilang dijadikan taruhan sama dia. Dia bilang kayak gini. Gimana aku bilang? Dia bilang kayak, kalau lo bisa deketin dia lo keren. I bet you kayak nggak bisa deketin dia ini kayak gitu. Sedih gak sih guys? Oke. Akulah sinetron itu sayang. Bener. SCTP pun jealous. Oke. Udah. Oh bener kah? Aku bilang kayak, aku tetap mempertahankan kekalamanku ini dengan hati kecil mungilku yang rapuh ini. Ya udah kan, dia balik tuh. Terus besoknya si orang itu sering banget juga ke kos aku kebetulan. Besoknya dia datang nih. Chatnya nggak aku balas dari malam pokoknya. Besoknya dia datang, dia ngetok pintu, terus dia di depan pintu kos. Kau tau lah kos yang di mana? Iya, tahu. Orang mantan kamu ngos di situ kok. Udah, lanjut. Gak usah dibahas. Terus dia datang kan. Terus dia nanya, kamu kenapa? Terus aku bilang, bener nggak aku jadiin taruhan? Dikonfront langsung. Iyalah. Ya maksudku adalah kalau dia bilang enggak pun aku bakal percaya at the time. Cuman entah kenapa dia mungkin udah merasa capek juga. Dia bilang ngaku, iya. Bagus sih ngaku. Iya pada awalnya. Tapi sekarang enggak lagi. Dia bilang gitu. Oke. At the time kayak, aku tidak menyukai hubungan yang dimulai dengan yang tidak baik. Pada akhirnya kayak, oh ya udah, aku bilang pulang aja sekarang. Udah menang juga kan, aku bilang gitu. Oh, itulah senario, itulah skrip sinetron. Itulah sinetron banget. Di situ aku terlihat sangat tegar. Mengalahkan tegarnya Rosa. Tegar Rosa, benar. Oke, nah terus dia balik kan. Yaudah, aku berusaha tidak menitikkan setetes pun air mata saat dia di situ. Dia balik, dia aku kunci pintunya. Dia pulang, aku langsung menelpon semua teman-temanku. Banjir. 911. What's your emergency? Disitulah teman-temanku pun gila juga. Benar. Teman-temanku kayak, mana orangnya gitu. Kayak, langsung dicari. Genangin diri kalian. Udah nggak worth it. Benar. Nggak worth it. Udah tuh. Itu plot twist pertama. Plot twist pertama dijadiin taruhan. Iya, jadiin taruhan. Plot twist kedua adalah ada aku dekat dengan 2025. Oke. 2025. Betul. Jadi 2025 itu aku tuh punya teman. Nah, temanku ini punya teman. Nah, temannya ini tuh dia dulu kuliah lah di luar sensor, di luar pulau. Jadi di bulan puasa itu aku punya teman. Nah, temanku ini punya teman yang dia kuliah di luar pulau. Terus dia baru balik S2. Oke, benar. Buat libur bulan puasa. Berkenalan lah aku sama orang ini. Aku dari awal tuh udah menunjukkan atensi kalau misalnya aku suka sama dia. Dan aku tahu dia suka sama aku, yang masa sih nggak suka. Kalau lihatlah interaksi kami gitu kan. Sudah tuh berjalan kami sering ngedate menurut aku. Terus aku tuh masih ingat guys yang si penyelingkuh itu. Ingat yang 9 orang itu ya? Iya, 9 orang itu. Nah jadi dia itu
kerjalah di satu tempat di kafe, anggap di kafe. Ya, sure. Jadi aku karena teman-teman kami sering nongkrong di kafe itu, yaudah aku ajakin lah dia ke kafe itu. Sekarang kan sama temanku yang kenalin kan. Bener. Jadi akhirnya berteman lah di situ, berkenalan lah dengan orang di kafe itu pada akhirnya. Iya. Nah, aku tuh dari pertama kali udah merasa ada apa? sesuatu gitu kayak between mereka berdua. Iya. Dari paham gak sih kayak ada perasaan kayak ketertarikan satu sama lain gitu loh, dari bener. tatapannya, dari body language. Body language. Ya udah kan balik nih segala macam bla bla bla. Antar dia balik terus aku tanya. Pokoknya nanya tipe dia kayak gimana gitu. Nah pokoknya dia jelasin tipe dia gimana. Terus aku nanya, si ini tipe kamu nggak? Si ini tuh yang teman aku itu, teman kerja di kafe. Iya, masuk sih dia bilang gitu. Udah nih udah. Ya udah, oke. Ya udah mungkin dia suka aja kali. Nah terus udah akhirnya aku nginep lah di rumah teman aku yang kerja di kafe ini. Lagi ada apalah pokoknya aku nginep. Ada something lah. Ada something. Terus tiba-tiba temanku ini di tengah malam yang syahdu itu, lampu sudah mati, dia bilang kayak gini. Dia bilang, kamu sama si orang itu, maksudnya anggaplah si yang PDKT-anku itu namanya saat itu Melati. anggap A. Si A. Nah, apa kamu suka ya sama si A? Kata temanku ini. Aku bilang, iya, aku lagi PDKT sama dia kayak gitu. Terus temanku ini dengan gagah beraninya bertanya, kalau misalnya aku deketin si A, kamu marah nggak? Gila nggak sih guys? Bayangin nih, temen lu bilang ke lu, temen lu nih, temen lo, temen lu nih bilang ke lu sebagai temen, gue lagi PDKT sama dia. Iya. Terbestitkah di otak kalian untuk mendekati juga? Itulah. Apalah dalam pikiran Anda, wahai teman Shin? Itulah. Nah, pada saat itu pada akhirnya kayak kan aku ingat lagi nih percakapanku sama si A ini kan, si temanku ini ternyata tipe dia. Terus ternyata temanku ini suka juga sama dia. Terus aku kan dengan hati kecil dan mungilku ini, ya udah, aku bilang kayak, ya kalau mau deketin aja, toh kayaknya dia juga suka sama kamu, aku bilang gitu kan. Iya. Oh, lu bilang kalau iya. Anjir, lu ngapain juga bilang anjir? Ya at the time ya udah sih, ya udah kayak, ya udah terserah deh kalian berdua, aku sudah sangat ikhlas nih. Oh, udah ikhlas. Berusaha sih. Ya pada akhirnya ya udah kayak gitu. Ya pada akhirnya ya mereka nggak work out lah intinya kayak gitu. Intinya kayak emang nggak ada hubungan yang bagus kalau dimulai dengan sesuatu yang salah, guys. Jujur gue kira kalau waktu lu cerita PDKT plot twist, gue kira lu bakal cerita plot twist gue. Yang mana? Gue kayak yang ceritain. Nggak mau. Itu kayaknya bukan plot twist deh. Plot twist sih sebenarnya. Buat kamu kan? Nah, buat aku enggak. Jadi apa aja? Apa? Aku pernah dekat sama orang. Demi apa? Demi gue deket sama orang ini selama 1 apa 2 bulan ya, gue lupa. 2 bulan deh kalau nggak salah. Oke. 2 bulan kan? 2 bulan kan? 2 bulan. Jadi gue pernah dekat sama orang ini sebulan atau 2 bulan gitu loh. Oke. Terus kayak selama kami PDKT itu ya up and down terjadi di situ. Jujur gue pun merasa it doesn't work out in the end juga, kata gue, karena gue merasa kayak ya nggak cocok aja jadinya gitu loh. Oke. Terus pun gue curhat sama si Shin waktu itu. Akulah tempat curhat semua orang gue itu. Gue curhat sama Shin kayak gue kayaknya nggak jadi deh sama si dia, kata gue capek, kata gue tuh kayaknya nggak bisa, kata gue. Terus kayak banyak lah di sana, gue nggak bisa luas-luas guys bicara. ada orangnya guys. Jadi intinya gitulah, pokoknya intinya kayak merasa kayak nggak cocok, kata gue. Terus kayak ya, tapi selama PDKT tuh jujur gue kayak udah merasa nyaman sama teman-temannya juga. Gue udah kayak ketemu sama teman-temannya, gue kayak dia pun datang ke sidang gue waktu itu. Itu dia ya. Foto di Instastory itu. Sudah, jadi kayak gue udah selesai, udah. Terus kata gue udah deh, yang penting udahan aja gitu. Terus udahan tuh gue gak jadi PDKT sama orang ini kan, walaupun menurut gue udah deket dan lain-lain. Oke. Terus Shin waktu itu tahu orangnya dan kayak tahu segala ceritanya. Shin itu ada dari kami awal PDKT. Gak dari awal ya. Tengah-tengah PDKT sampai akhir PDKT. Itulah dia. Gak tengah-tengah juga. Aku tuh berteman sama kamu itu udah di penghujung. Masa sih? Iya. Hamin berapa minggu gitu. Iya udah, sure. Jadi kan udah tuh. Terus aku sama Shin nongkrong tuh dalam konotasi aku sedang gak PDKT lagi sama dia.
Shin bukalah aplikasi Dating dating apps. apps. Itu yang akan kita bahas di episode depan. Betul. Dating apps. Bukalah dating apps. Terus kayak Shin langsung nunjukin, ini Ah. ini sih itu gak sih? Iya. Kata main dating app lagi dia, kata gue. Itulah dia. Gue kira mau selesai, kata gue kira mau gak lagi, kata gue. Ternyata masih ya, kata gue. Terus kata berarti masih. Terus gue kayak secara spontan bilang, ya udah swipe, kata gue. Di swipe. Iya, di swipe. Di swipe gak? Enggak, itu aku nunjukin ke kamu kan. Aku nunjukin ke kamu itu udah match posisinya. Iya. Terus dia udah match. Udah match, tapi dia duluan yang ngechat, nge-hi. Makanya aku bilang buka deh chatnya, gitu. Jadi kan, ya udah tuh, udah match mereka tuh. Terus, ya udah itu aja sih plot twistnya. Jadi plot twistnya adalah Pacar. yang di swipe Shin waktu itu, dan yang jadi pacar Shin sekarang adalah mantan HTS gue yang waktu itu. Yang double. Semua teman-teman aku jujur bilang aneh. Jujur. Cuman gue sebagai manusia berpikir, siapakah gue untuk menghalang kebahagiaan orang, kata gue. Setuju. Kalau mereka emang cocok ya kenapa enggak, kata gue. Sama. Gue pun nggak ada perasaan lagi sama si orang itu. Terus kayak ya udah kan, terus kayak kami udah baikan juga, we stay friends. Terus kayak menit ke berapa? 31:20. Aduh. Terus Shin kenapa? Bentar gue nandain. Jadi biarpun waktu itu Shin udah kayak ketemu sama si dia juga, terus kayak mereka kayak udah cocok lah, kata gue. Terus kata gue ya udah deh, gak apa-apa, kata gue, jalanin aja. Tapi jujur gue jujur. Thank you. Gue kira gak bakal long last. Gue kira demi apa? Gue kira 2 bulan abis, kata gue. Demi apa? 2 bulan abis, 3 bulan abis, kata gue. Ternyata berlanjut sampai pacaran. Soalnya jujur ya, waktu kayak si Shin PDKT sama si orang ini, gue keluarkan tuh semua experience gue ketika sama si orang ini. Kata gue, dia gini loh, kata gue. Dia gini-gini kalau gini-gini, kata gue. Terus kayak gue guide lah si Shin ini, setiap kayak dia bilang ini, enggak, lu harus bilang ini, kata gue. Gini-gini, kata gue. Terus kan ternyata berbeda orangnya. Itulah bukti people change, teman-teman. Gitu. Jadi jujur gitu. Oke. Kita balik lagi ke topik kita PDKT ya. Menurut kamu apa sih kesalahan terbesar saat PDKT itu? Kesalahan terbesar saat PDKT, baper duluan. Too much. Yang baper kalah nih. Baper duluan. Baru PDKT udah upload story. Kompetisi baru kayak PDKT udah notes IG. Baru PDKT udah bikin playlist. Udah deh. Itu too much. Menurut gue. Itu too much apa kesalahan? Karena gini, kesalahan kenapa? I get it, you're in love. I get it, kayak ini masa-masa cinta yang dimana berseri-serinya. Kalau nggak jadi malu, bos. Itu dia. Sumpah deh. Itu dia. Dan takut apa, di jinx aja sih gitu loh. Apa? Ain. Takut ain. Nanti kalau banyak yang lihat, banyak yang jealous, gak jadi gitu loh. Setuju. Malunya di elu juga gitu loh. Iya, nah kalau menurut aku kesalahan terbesar orang PDKT itu adalah banyak nih listnya. Pertama, kamu itu benar kata Kyle tadi, tarik ulur, nggak jelas. Benar. Ya dari cerita-ceritanya kan kayak, buat apa sih kamu tarik ulur nggak jelas, pasif agresif di saat PDKT itu untuk apa? Kan sama-sama mau nih. Iya. Kenapa sih harus PDKT tarik ulur gitu? Kemudian kayak cemburu saat PDKT. Maksud aku adalah kau saha? Iya bener kan, masih PDKT. Kau pun saha. Untuk apa alasan kau cemburu? Pun kalau kau cemburu, coba tanya dulu alasannya apa. Mungkin itu temannya dari mana. Janganlah kamu terlalu banyak berasumsi. Nah ini penting juga nih, asumsi saat PDKT. Kamu jangan berasumsi atau berekspektasi terlalu banyak ke dia. Soalnya itu kan masih pendekatan juga. Iya, masih pendekatan dan komunikasi dijaga. Habis itu, nah ini yang paling penting guys. Apa? Kalau kalian melihat ada sesuatu yang berwarna merah. Di situ apa? Itulah red flag itu. Oh benar. Kalau kalian melihat sesuatu berwarna merah itu, dan aku selalu bilang kayak gini. Kalau kalian lihat red flag, semua orang tuh sebenarnya punya red flag. Aku harus mengakui dan aku harus mengamini
Semua Iya. orang punya red flag. Karena lu banyak red flagnya. Astagfirullah. Tapi tergantung lagi red flag mana yang bisa Heeh. kamu maklumi. Benar. Jangan sampai kau sudah melihat nih, oh dia ini walking red flag, terus kau terobos. Kau gitu. terobos. Kau sudah melihat nih orang kayak pernah pernah selingkuh, pernah jadi selingkuhan, Boom. suka menusuk teman dari belakang. Boom. Kau teruskanlah sama dia. Kaulah itu pelanggar lalu lintas. Kalau tidak melihat kayak dia walking red flag. Bener, lampu merah. Iya. Stop gitu loh. Tapi people change kok. Udah lah, gue capek people change. People change, Kyle. People change. Nah terus soal PDKT, kau pernah ngelakuin hal apa sih yang kayak geli kalau diingat sekarang? Geli. ada sih. Apa? Please. Ada sih geli. Looking back at it now geli jujur. Oke. Soalnya kayak sekarang gue temenan sama orangan. Terus waktu gue scroll chatnya kayak kita seperti itukah dulu kata gue. Sama orang ini kan. Iya gitu lah. Terus gue ini yang geli ya jujur. Aku mau scroll juga deh nanti. Jangan. Malu. Oke. Jadi yang pertama, nih orang, cringy di gue ada, cringy di dia ada juga. Excuse me, lanjut. Menurut gue ya. Jadi gue dibikinin dia playlist. Oh. Gitu loh. Gue kayak shock kan. Itu kayak dia ngebikinin gue playlist tuh kayak di suatu malam yang random banget gitu loh. Seru banget. Tiba-tiba aja boom playlistnya muncul gitu. Seru banget playlistnya. Gue dengerin lah. Dia pun ngebagi playlistnya di Apple Music. Nggak gue pakai. Gue kan pakai Spotify kan gue. Aku tetap dengan YouTube musik itu. Kata gue ya udahlah playlistnya di Apple Music gue lihat lagunya apa aja gue dengerin di Spotify. Setuju. Padahal bisa di-convert sayang. Oh ya. Iya, lanjut. Tahu sih. Nah, terus gue lihat ya udahlah lagu-lagunya lagu-lagu cinta seperti biasa lah. Seperti itu. Lagu apa sih isinya? Kenapa cringy? Kok aku penasaran sih sama isinya? Oke, ini salah satu lagunya. Kenapa cringy? Karena sekarang gue gak bisa lagi dengerin lagu itu. Apa lagunya? Gue gak bisa banget dengerin Lagunya apa, Lagunya gue tahu lagunya itu Justin Bieber Off of My Face. Anjing. Lagu itu. Kalian crazy. Yang itu. Jadi kan itu lagunya kan gue pertama kali tuh denger lagu itu kan. Crazy. Gue pertama kali. Ada Moonlight Ariana pun di situ. Udah. Ada Moonlight Ariana pun kulihat di situ. Jadi gue sampai sekarang tuh gue bisa dengerin lagu itu. Cuman keingatan orang itu aja sih terus gitu loh. Jadi jujur cringy aja sih sebenarnya gitu loh. Jadi sebenarnya kan lagunya so sweet gitu loh. Iya. Tapi terbayang muka dia nggak jadi gitu loh. Gitu. Terus ada lagi hal cringy berikutnya. Ini gue nggak tahu mau gue reveal ke dunia maya apa enggak. Tapi ya udah gue reveal aja. Malu banget sumpah. Apa? Aku gak kuat, gak tahan. Siap-siap. Jadi walaupun kami masih PDKT waktu itu. Apa nih? Panggilannya pun. Panggilan sayang. Enggak, bukan sayang. Iya, maksudnya panggilan sayang kan? Panggilannya apa? Gak usah. Mau bilang gak apa juga sih. Gak apa bilang aja. Panggilannya Mas Ade. Di sini pun dua orang di sini selain saya menggelinjang. Aku nggak bisa bilang lagi jujur. Tapi jujur, nggak apa-apa. Karena waktu itu we were in love. Iya. Waktu itu. Tenangin posisi duduk lo. Jadi nggak apa-apa. Ya udah. Nah, itulah kan tujuan segmennya adalah hal paling cringy adalah PDKT itu guys. Jadi ingat aja waktu PDKT jangan deh terlalu excited sampai panggilan aneh gitu loh. Apalagi membuat playlist too excited. Itulah dia. Maaf ya guys. Ya, ini jokes inner circle aja. Yang paling cringy apa? Kalau aku nggak merasa cringy sih, cuman aku merasanya kayak buat apa sih gitu. Dulu aku itu kalau dekat sama orang, aku tuh pokoknya apapun ya, hobinya, lifestyle-nya, aku diikutin. Sebenarnya itu nggak cringy sih, Sin. Tuh menurut aku sangat hal yang efektif buat PDKT. Karena gue pun gitu dulu. Jujur, dulu itu menurut aku efektif. Cuman sekarang kayak buat apa? Benar. Berarti kamu nggak menjadi diri kamu sendiri dong. Kan tujuan PDKT adalah untuk dia mengenal diri kamu. Nggak masalah kamu ikut hobi dia segala macam. Tapi kamu bisa pastikan nggak dia ikut hobi kamu atau enggak. Benar. Jangan sampai di sini ada yang merasa lebih berusaha. Benar. Harus imbang. Equal juga nggak apa-apa. Harus equal. Cuman kayak maksud aku perhatikan aja apakah hobinya itu oke atau enggak. Nah, kalau in case aku dulu pernah dekat sama pemain basket. Yang
Iya, yang jadikan aku Yang taruhan itu. Taruhan kan? itu. Iya Ya. benar. Aku pun jadi pemain basket saat itu. Habis itu aku pernah. Emang boleh mix ya? Apanya? Mix cowok cewek. Kan beda. Oh beda. Kan dia cuma ngajarin doang. Oh gitu. Aku kan main sama teman-temannya kan. Oh. Teman-temannya itu yang tahu aku jadi taruhan. Itulah. Lanjut. Habis itu aku pernah juga dekat sama orang pecinta alam. Ikutkah muncak? Di situ apa? Aku mendaki gunung. Waduh. Turuni lembah. Kalau kalian tahu Shin sekarang, gak mungkin dia mendaki gunung sekarang. Gak mungkin. Gak mungkin. Apa itu gunung? Gak ada kita. Mendaki gunung, turuni lembah. Itu aku pernah mencoba. Aku pernah ikut, pernah dekat sama anak-anak yang mengikuti ada organisasi di luar kampus yang mengenai politik. Aduh, ikut juga. Ikutlah aku. Too much. Akulah terjun ke dunia politik. Aduh. Itu. Keren. Itulah dia. Jadi kalau itu kan hal-hal yang cringy. Cuman kan biarpun cringy, kan kita udah sering PDKT nih. Mungkin cerita PDKT lu udah stop karena lu udah punya pacar. Jadian. Gue sebenarnya sudah stop. Jadi kan the thing is gue masih berlanjut karena gue masih single nih. Single. Cobalah kasih wejangan. Jadi selama PDKT apa sih hal-hal yang lu pelajarin gitu loh. Be yourself. Ya, siap. Kayak jadi diri kamu sendiri aja. Karena ini guys, ini Kyle sih sebenarnya. Atau mungkin kalian yang merasa mirip Kyle. Kyle ini dia selalu memaklumi. Dialah pemaklum itu. Dialah Cancer. Enggak. Apa Pisces. Nah, dialah maha pemaklum itu. Benar. Dia udah ngelihat padahal kayak ini red flagnya segede gaban masih dia teruskan. Benar. Kayak jadilah diri kamu sendiri. Benar. Jangan terlalu ikut ke pola hidup dia. Dia pun tidak peduli dengan pola hidup kamu. Benar. Itu. Kalau gue sebenarnya yang gue pelajarin gede yang sebenarnya udah obvious banget, cuman baru gue pelajarin akhir-akhir ini adalah PDKT tuh beda sama pacaran. Setuju. Jangan disamakan gitu. Setuju. Gak usah lu sayang-sayangan. Iya. Menurut gue jangan ya, walaupun banyak nih kalian PDKT sayang-sayangan udah deh. Sayang pun enggak kalian. Gak masalah sih sayang-sayangan, jangan ciuman sayang. Ciuman pas PDKT. Gak boleh ciuman, zina. Iya. Nikah dulu. Betul. Pacaran pun gak boleh ciuman ya, teman-teman. Syariah. Pacaran syariah. Iya. Di situ jadi apa? menurut gue pacaran sama PDKT terus harus beda emang. Jadi makanya ada orang official kan, karena official tuh ya berarti lu bisa ngelakuin hal-hal yang gak bisa lu lakuin dulu waktu PDKT gitu. Iya, setuju. Jadi itu aja sih pelajaran terbesar gue. Iya. Menurut kamu berapa lama sih waktu PDKT yang ideal? Lu deh bahas ini, gue ngikutin lu soalnya. Soalnya sekarang berapa lama ide PDKT aku fully ngikutin Shin. Kenapa ngikutin Shin? Lu dia aja jadi. Itulah dia. Oke. Kalau menurut aku PDKT yang ideal menurut aku ya. Kalian boleh bilang aku FOMO atau apapun itu. Aku ngikutin tren TikTok atau apapun itu, tapi aku selalu percaya 3 months rule. 3 bulan. 3 bulan itu. Itu sudah aku terapkan dari kapan? Dari 2022, sayang. Benar. Dari 2022 aku selalu menerapkan 3 months rule. Kenapa? Karena menurut aku gini. 3 bulan itu menurut aku waktu yang cukup untuk saling mengenal. Dan tahu nih arahnya mau kemana. Iya. Pun ternyata 3 bulan gak works, ya udah nggak usah dipaksakan. Gak usah dilanjutin aja. Karena apa? Karena menurut aku daripada buang-buang waktu kan, 3 bulan itu udah cukup gitu. Dan sekarang kami panggilnya bukan 3 months rule, bukan 3 bulan. Ada, benar. Di circle kami namanya probation. Di situ apa? Disitulah pekerja korporat ini buat istilah. Jadi setiap misalnya Shin bawa orang, kami bukan bilang kayak nih siapa deketan lu baru. Enggak. Ini probation yang mana? Iya, itulah dia. Benar. Tapi ya itulah ada probation. Probation biasanya 3 bulan. 3 bulan. Jadi terms and condition di mana kayak kita habis probation itu kita ada offering letters. Benar. Tapi menurutmu gimana nih? Ada yang bilang 3 bulan gak cukup dan bilang kayak kita lanjutin aja dulu deh. Siapa tahu nanti 6 bulan atau kayak 8 bulan baru jadian. Nah, aku nggak bisa bilang ini works ke semua orang. 3 bulan itu tergantung masing-masing orang ya sebenarnya. Kalau menurut aku 3 bulan tuh cukup untuk. Udah cukup ya? Iya, tapi memang ada beberapa orang yang mungkin butuh waktu lebih dari 3 bulan. Kayak 6 bulan atau mungkin setahun malah. Setahun. Ada teman aku setahun. Lama banget setahun. Pun nggak jadian. Aduh.
Capek. Itu maksud aku gitu, sama-sama buang waktu kan pada akhirnya, Bener. pada endingnya. Nah, menurut aku 3 sampai 6 bulan itu masih wajar sih. 3 sampai 6 bulan itu masih wajar. Cuman harus make sure dulu nih arahnya mau kemana. Bener, Dari harus awal. ada jelas kan ya. Dari awal. Hmm. Kalau aku sama pacar aku yang sekarang, kami udah dari awal bilang 3 bulan coba dulu. Gue capek guys sebenarnya dia bahas pacar dia mulu. Cuman ini kan soal PDKT. Iya. Berhenti. Gak Ya, apa-apa. ya kan ini Enggak guys, enggak, gue bercanda kok. contoh sukses. Iya bener. Contoh sukses. Kan? Bagaimana aku mau sukses kalau terlalu banyak tapi. Shout out. Shout out. Lanjut. Shout out ke The Ketchup Club. Jadi Hmm. intinya adalah tergantung kalian senyamannya apa. Aku selalu bilang gini ke teman aku. Kalau mereka bertingkah dan pasangannya bertingkah, aku selalu bilang gini, pada endingnya apapun masukan yang aku berikan, aku selalu memberikan ending ini. Kalau kamu masih sanggup ya, dan kamu siap aja untuk mendapatkan semuanya, kayak menyandang tuh bahasa Indonesianya apa sih? menyandang bahasa Indonesia. Menyandang. Heeh. Kalau kamu sanggup untuk menyandang semua perasaan itu, ya udah lanjutin Menampung. aja. Menampung. Heeh. Menampung semua perasaan itu, ya lanjutin aja. Jangan Iya. sampai kamu capek sendiri aja. Bener. Your mental health Matter. matters. Satu pertanyaan lagi nih menurut gue. Menurut gue ya udah nih 3 bulan. Tapi menurut lu misalnya kan 3 bulan itu kan cuma waktu kan? Iya. Sama 3 bulan. Tapi apa sih yang membuat lu yakin kalau oke, gue jadi ini? Gitu. Kalau aku sendiri, aku tuh punya kartu as. Kartu as. Bukan kartu as, kartu joker. Kartu joker. Kartu ini adalah deal breaker aku sih. Jadi deal breaker. mungkin di bulan pertama atau kedua aku kenalin dia gimana orangnya dulu. Kalau ternyata nggak works, ya udah nggak usah aku keluarin kartu ini. Iya. Tapi kalau misalnya aku melihat ada in the future kami bareng lama nih, Iya. baru aku kayak di hampir bulan ketiga aku bilang lah kartu as ini. Tuh jingkrak pacar lu tuh waktu lu bilang ada kesempatan lama katanya. Ya, well. Seneng dia. Anyway, Nah, terus belum selesai nih. Oh, belum. Nah, setelah itu oke, aku udah tahu nih bisa bakal lama sama dia kan. Nggak tahu nih Ya. dia bakal lama sama aku atau enggak. Nah, di saat itulah aku mengeluarkan kartu as ini. oke. Kalau dia bisa menerima, oke. Kalau misalnya enggak, ya udah. Soalnya ini adalah deal breaker hampir semua orang. Aku ini deal breaker hampir semua orang kayak Iya, gitu. Oke. Itulah dia. Nah, kemudian Kita bahas ini deh. menurut kamu nih, menurut kamu sekarang ya, Hmm. menurut kamu status itu penting gak sih sebenarnya? Apa? Penting lah. Penting sekarang. Penting kayak Beberapa bulan lalu bilangnya nggak penting soalnya. stop. Jadi jadi kenapa gue penting? Karena gimana ya? Kok diem? Jadi kenapa penting? Gara-gara karena menurut gue perlu ada sebuah status untuk menyatakan kepemilikan. Oke. Paham? Kalau lu cuman PDKT, lu nggak berhak buat cemburu. Lu nggak berhak buat bilang dia selingkuh. Oke. Lu nggak berhak buat bilang dia cowok lu atau cewek lu. Gak berhak lu. Tapi lu udah baper masalahnya. Makanya status tuh penting. Biar lu bisa gitu. Jadi kapan sih kamu tahu saat kamu harus maju dan kamu harus mundur? Gue ngikutin orangnya sih. jujur. Kaulah. Karena gini, gue tuh orangnya kayak gue tuh kata Olivia Rodrigo, berapa kali gue nge-quote Olivia di sini, shout out. Kata Olivia, I will not fight for love if you won't meet me halfway. Temu tengah, beb. Kalau lu suka gue, tunjukin. Gue bakal tunjukin juga kalau gue suka sama lu. If she wants, she will. Iya, if she wanted to, she would. Nah, Oke. bener. Jadi gue bakal gimana maju mundurnya, gue ngikutin lu gitu loh. Kalau lu maju, gue maju. Kalau lu mundur, gue mundur. Ngapain gue maju kalau lu mundur? Setuju. Bergoyang kah ini? Salsa kah kita? Bukannya Iya. kau suka Salsa. bergoyang? Lanjut. Oke. Ada lagi pertanyaan aku nih. Apa? Jadi aku jawab dulu ya. Mm-mm. Menurut aku kapan seorang harus maju dan kapan seorang harus mundur itu adalah di saat kamu melihat nih, kamu bisa melihat dia di future plan kamu atau enggak. Future. Berarti masa depan ya? Iya. Aku dekat sama orang, aku selalu bayangin apakah at the end of the day di depan nanti tuh aku bakal sama dia atau enggak. Dia bisa masuk ke dalam plan hidupku atau enggak. Berarti visioner banget. Iya, akulah lelaki visioner itu. Bener. Visi dan misi coblos saya di 2029 nanti. Coblosin. Gini, gue mau nanya sih, apa yang gue pengen tanya tadi ya? Apa? Kalau ada orang bilang nih, jalanin aja dulu, Ah, gimana?
Aku personally nggak suka. Nggak suka. Ya. Karena nggak ada masa depannya gitu. Iya, nggak. Maksud aku adalah kayak gini. Oke, aku mungkin bisa nerima nih. Tapi jangan salahin aku ya kalau aku nemu orang yang lebih ngasih aku kepastian. Bener sih, gue gitu juga deh. Influencer, setuju. Gak usah kayak gini. Oke, kita jalanin aja dulu. Tapi kamu nggak boleh marah dong kalau misalnya aku deket sama orang lain jadinya. Iya kan PDKT-an. Iya. Nah oke, sekarang gini bahasa gini berarti. Apa? Saat PDKT-an, apakah itu wajar kalau kamu mendekati 1 atau 2 orang lebih? Punya roster. Iya. Punya pilihan. Iya. Karakter selection. Iya. Choose your fighter. Iya. Wajar. Oke, wajar. Gue wajar. Okay. Lu. Nah, kalau aku personally enggak. Aduh, berdebat. Enggak, soalnya kayak gini, beda. Mungkin di usia kamu yang sekarang anjay usia lagi. Emang beda jauh sih, guys. Anjing gak jauh ya, maksud. Jadi kalau aku enggak punya energi sebanyak itu lagi. Okay. Mungkin dulu at my prime era pun aku bahkan kayak 5 roster gitu loh. Oh 5. Kenapa? Karena gini guys, kalian itu gak bisa melihat refleks seseorang itu kalau kalian cuman sama dia tiap hari. Gak ada perbandingan. Gak ada perbandingannya. Benar. Jadi kalian berhak kok buat memilih siapa yang cocok buat kalian. Tapi sekarang aku gak punya energi sebanyak itu untuk meladeni banyak orang sekaligus. Benar. Energi dengan pacarku pun sering terkuras habis. Habis jalan pun aku langsung tidur biasanya. Aku nyari selingkuhan atau aku nyari orang lain. Capek. Mati duluan aku. Kehabisan energi itu. Benar. Jadi kalau aku personally ya 1 orang cukup lah. Gue wajar masih. Kenapa? Lu masih PDKT. You do not have any commitment with this person kan. Ya udah ngapain gue ngunci diri gue sekarang gitu loh. Gue bukan berarti gue penyelingkuh ya. Kalau gue emang udah ngelok sama 1 orang, gue sama orang itu aja, bener-bener kata gue. Cuman while we PDKT, kita nggak ada ngapa-ngapain, kita jalan pun sedikit, kita chatan pun sedikit, ngapain gue ngunci diri sama lu, kata gue. Gue kan bisa jalan sama orang lain, kata gue. Beda hal kalau HTS. Jadi kalau HTS adalah unspoken rule-nya di situ. Golden rules. Kayak sebenarnya ya gue nggak ada hak buat ngelarang lu. Betul. Tapi gue ada hak buat perasaan gue marah gitu loh. Gitu. Jadi intinya gitu. Gue gak apa-apa kalau lu mau dekat yang lain gak apa-apa. Cuman gue pun pasti dekat sama yang lain juga. Gitu. Kalau banyak roster itu. Bentar. Jadi sebelum kita tutup, kita bahas dulu. Kita beri wejangan kepada pendengar kita. Kita list nih red flag, green flag waktu PDKT. Kita mulai dari red flag dulu. Oke. Bales 2 jam sekali. Enggak sih, aku gak merasa itu red flag. Itu red flag. Kenapa? Aduh. Orang punya hidup. Bukan. Kalau 2 jam sekali sure boleh. Iya. Cuman kalau gak excited deh. Oke. Dry text. Gimana? Dry text. Mungkin harinya lagi berat. Kaulah pemakluman itu. Karena aku yang maklumi. Yaudah, menurut lo red flag apa? Nah, kalau menurut aku red flag itu adalah orang yang datang pas lagi butuhnya aja. Hilang. Jadi ada tuh aku pernah nemuin orang yang kayak ya udah dia kayak kalau nggak lagi butuh dia kayak slow rest terus kayak excited segala macam. Pas dia butuh kayak tiba-tiba dia muncul dengan segenggam berlian itu. Oh iya benar. Itu sih refleksi. Hilang muncul berarti ya? Ya. Terus dia kayak ada. Nah kalau menurut aku personalnya refleks itu saat dia nggak bisa diajak ngomong serius. Benar. Nah, tapi tergantung pasangan masing-masing ya guys. Iya. Soalnya ngomong serius itu walaupun topiknya serius, pembawaannya nggak harus serius juga. Benar. Pembawaannya yang bisa penting fun. Dibahas tuh ada dagingnya gitu. Yang penting ngena. Benar. Kalau aku lebih suka yang mengena di hati walaupun obrolannya nggak serius. Benar. Akulah penyindir handle itu. Misalnya chat rata kanan. Red flag nggak? Tergantung. Rata kanan kan berarti kita yang ngesen kan? Iya, kita yang ngesen. Kita yang excited sendirian ya. Benar, excited sendirian. Capek nggak? Tergantung dulu konteksnya gimana. Tapi menurut aku kalau sudah rata kanan sih mending mundur ya. Kayak maksud aku apa? Apa poin kamu rata kanan? Kamu wawancara kah? Tapi kan kita tuh udah effort buat gitu loh, buat mendekati orang ini. Orang itu cuma jawab pertanyaan kita. Terus in the end saat kamu rata kanan itu kamu nanya nggak kenapa dia kayak gitu? Ngapain nanya? Kelihatan aja dia nggak interested. Udah selesai tinggalin. Ya udah. Kalau kamu tuh tim yang ghosting apa closure? Ghosting. Aku closure. Kalau PDKT ghosting, kalau pacaran closure. Aku dua-duanya closure. Kenapa? Jadi, aku pernah di ghosting.
sakit ya. Enggak, maksud aku ya kalau emang ini nggak works ya bilang aja kenapa. Di ghosting siapa tuh Kak? Adalah beberapa orang yang ghosting aku. Ya, Ada kok setelah itu yang ngechat aku balik gitu kayak kalau bisa ghosting aku pun bisa. Benar. Maksud aku adalah kayak gini. Kalau emang nggak cocok, bilang aja nggak cocok. Iya, udah. Mungkin kita cocoknya temenan aja nih. Bener. Kayak gitu. Walaupun ya ujung-ujungnya jadi penonton Instastory doang. Benar. Cuman Itu pun kayak- kau hide nanti. Iya, itu pun nanti aku hide kok kalian gitu. Kalian aku nggak mau lihat hidup kalian kok gitu. Kau hide dan kau mute. Iya. Lu nggak boleh. Dia boleh ngeliat hidup kita. Iya. Kita nggak mau lihat hidup Berarti mereka. apa? Mute ya? Benar, mute. Mute bukan hide ya. Benar. Nah itu. Kalau green flag apa? Nah kalau green flag, aduh pacar aku. Capek banget guys, aku sumpah. Jadi kalau gue green flag di PDKT, kalau excited aja sih, kelihatan kalau mereka tuh truly interested ke kita gitu. Setuju. Kayak bener-bener nanya pun bukan nanya kayak formalitas gitu loh, kayak nanya kayak kerja di mana atau apa. Setelah nanya kerja di mana, dia tuh nanya kayak perintilannya juga gitu loh. Kayak capek nggak, terus kayak gitu-gitulah. Pokoknya kayak bener-bener interested ke kita gitu. Kalau menurut aku sih, kalau pas saat PDKT ya, Iya. yang green flag yang paling aku suka itu adalah sebenarnya dia mau terbuka yang pertama. Terbuka, tukang Find My. Too much, itu too much menurut gue. PDKT udah Find My. Buat kalian nggak tahu Find My itu apa, itu Find My iPhone ya. Iya, Find My Itu iPhone. kami menggunakan Find My iPhone kayak Zenly gitu, kayak Jagat. Aplikasinya sekarang Jagat. Iya, aplikasi Supaya kayak Jagat. tahu lokasi, guys, lokasi. Menurut gue too much sih itu kalau waktu PDKT. Kalau aku enggak. Soalnya kayak gini, aku punya pembenaran untuk itu. Apa? Jadi, aku paham kayak kita semua punya kehidupan masing-masing dan sibuk dan kadang lupa ngabarin. Iya, Aku tuh paling gak suka kita berantem karena lupa mengabari. benar. Sehingga itulah fungsinya Find My. Jadi Iya. kamu tahu aku di mana tanpa kamu nanya. Benar. Walaupun memang kadang-kadang pengen sih tanyain, cuman kayak udah kamu tahu kok aku di mana gitu. Terus aku juga Iya. ngabarin, ayo minta tolong. Capek kali ya. Jadi kayak gak harus ngabarin pun kamu udah tahu kayak gitu aku di mana dan aku tahu kamu di mana. Walaupun kadang-kadang pacar aku yang sekarang mematikan Find My ya gitu. Ya kah? Tapi alasannya masuk akal, jadi bisa aku nggak terima. apa-apa. Pokoknya selama alasannya itu masuk akal, makasih. Masih. Dia ngambilin gue minum guys. Iya. Dah, apa lagi? Tanyanya? Udah ya. Nah, jadi terakhir banget. Sebelum kita menutup episode PDKT yang ternyata episode paling lama sejauh ini. Wah, tepuk tangan. Apa yang ingin disampaikan untuk orang-orang yang lagi PDKT? Good luck ya. Semoga berjalan dengan baik. Iya. Jangan excited dulu please. Gue tahu ini kalian lagi lovey-dovey-nya, cuman expect the worst lah dulu gitu. Soalnya kayak takut malu aja sih Kak. Ya. Tapi up to you guys. Gue nggak mau bilang kayak jangan excited. Bukan berarti jangan interested juga, ngerti gak sih? Find the middle point gitu loh. Di antara nggak terlalu excited sama interested. Nah, gitu. Setuju. Tapi good luck buat kalian PDKT. Semoga jadian. Buat kalian yang dengerin ini dan lagi PDKT, kalian harus jangan lupa make sure pasangan kalian lagi PDKT. Background checking. Bener. Lihat seluruh Di sekarang harus circle-nya. background checking. Background checking itu penting guys. Siapa tahu ternyata dia punya pacar. Capek kah? Balik lagi kita ke episode apa? Selingkuh. Itu balik lagi dia kayak ternyata background checking dia punya pacar segala macam. Background checking itu penting. Bener. Terus kayak benar jangan tuh terlalu excited sendiri. Itu dia kayak mungkin kalau kalian dekat sama orang low key aja. Oke. Low key aja. Soalnya gini, tidak menutup kemungkinan kalau kalian sering mengumbar-umbar itu di sosial media, Iya. ditikung. Bener. Baik kayak cerita tadi kayak ditikung teman kalian sendiri kayak apa ya Bener. gitu. Jadi ya good luck ya buat kalian semua yang lagi PDKT. Aku harap kalian bisa sukses. Iya. Sukses untuk mendapatkan pasangan. Amin. Ya, mungkin itu dulu dari kita. Iya benar. Makasih sudah mendengarkan episode PDKT kali ini. Episode minggu depan kita ada bahas dating apps. Nanti ya. Bye Tunggu. semuanya. Thank you semuanya for listening. Goodbye semuanya. Bye. Have a good day.